Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Halo generasi milenial, perkenalkan nama saya Ibu Rosabina Burukliat. Ibu sebagai guru baru dengan membawakan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 11. Saat ini kita akan mempelajari materi tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita saksikan tayangan video berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menandatangani dokumen bersama di Hotel Capella, Singapura. Dokumen bersejarah itu menjadi jalan bagi Korea Utara untuk memulai denuklirisasi dengan segera. Trump menyebut dokumen itu sebagai perjanjian yang komprehensif. Trump sempat memperlihatkan dokumen yang telah ditandatangani keduanya. Setelah itu, mereka kembali berjabat tangan dan meninggalkan ruangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin Korea Utara akan memenuhi janjinya untuk melakukan denuklirisasi lengkap di semenanjung Korea. Chairman Kim has told me that North Korea is already destroying a major missile engine testing site. That's not in your signed document. We agreed to that after the agreement was signed. That's a big thing. For the missiles that they were testing, the site is going to be destroyed very soon. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menyambut baik pertemuan ini dan menyebut kedua pemimpin negara itu telah menciptakan sejarah baru bagi dunia. 美国和朝鲜两个国家相互对立，甚至是敌对了多达半个多世纪。而今天，两个最高领导人能够坐在一起进行平等的对话，这本身就具有重大。 Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un turut diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi berharap pertemuan Trump dan Kim dapat berkontribusi secara nyata bagi perdamaian dunia. Indonesia menyambut baik dan mendukung berlangsungnya KTT Amerika Serikat dan Korea Utara pada hari ini di Singapura, dan kita berharap hasil KTT ini dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian baik di kawasan semenanjung Korea, di kawasan kita, maupun bagi perdamaian dunia. Saya kira harapannya itu. Pertemuan Kim dan Trump menandai pertama kalinya dalam sejarah ada pemimpin dari Korea Utara dan Amerika Serikat yang bertatap muka secara langsung. Hubungan kedua negara sempat memanas sepanjang 2017 ketika Korea Utara terus melakukan uji coba rudal dan nuklirnya. Saat itu, Kim dan Trump sempat melontarkan hinaan hingga ancaman perang. Benarkah pertemuan kedua kepala negara bisa menghasilkan atau menciptakan perdamaian dunia? Saya sudah bersama dengan analis pertahanan dan militer Koni Rahakundini Bakri. Selamat malam. Bu Koni, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Ini menarik karena semua orang mengatakan iya ini penting sekali untuk perdamaian dunia. Kita mengatakan itu realistis itu, harapan itu. Bahwa penting untuk perdamaian dunia, menurut saya kita udah nggak usah bicara jelek atau bagusnya pertemuan ini. Tapi ada opportunity terbentuk, itu aja dulu. Kesempatan dulu. Ada kesempatan dulu. Tapi kalau dibilang ini sebuah breakthrough sebenarnya nggak juga ya. 24 tahun lalu kan sudah dimulai. Sebenarnya tahun berapa? 94 Carter itu sudah mengunjungi Korea Utara. Kemudian Madeleine Albright sekitar tahun 2000-an. Menteri luar negerinya ya? Iya, kemudian juga Presiden Jimmy Carter 2 kali ke sana. Dan berhasil membebaskan tahanan misalnya. Jadi menurut saya memang sudah ada bibit-bibit itu. Tapi bahwa kemudian Trump melakukannya untuk kemudian bernegosiasi, saya kira juga bukan cuma semata kemenangan atau kelihayan Trump ya, atau kenekatan Trump. Jadi Trump ini kan agak berbeda. Tetapi lebih kepada Kimnya sendiri sudah memainkan menurut saya permainan diplomatik luar negeri yang sangat hebat. Dia bisa mengukur tuh bahwa kalau untuk mendapatkan simpati Amerika misalnya, dia mengajak duduk Korea Selatan, misalnya untuk Olimpiade musim dingin, melibatkan artis-artis olahraganya Korea Utara. Jadi kelihatan bahwa dia membuka komunikasi. Kemudian saat itu freeze, Trump menarik diri, sempat kan untuk membatalkan. Dia berfoto bersama di perbatasan dengan Korea Selatan. Jadi itu menunjukkan gestur dari Kim. Kim juga punya keinginan berbeda dengan yang pendahulu-pendahulunya. Kita mendengarkan laporan langsung dulu dari Singapura, ada jurnalis
Senior Kompas TV dan Tamira Kusuma di sana. Dentas, yang tadi sudah ada pertemuan, sudah juga akhirnya jadi pertemuan antara Donald Trump dan juga Kim Jong Un. Lantas apa berikutnya? Ya, kalau bicara apa berikutnya, tentu yang harus diupayakan oleh Korea Utara adalah memenuhi janjinya ketika ada isu bahwa harus melakukan denuklirisasi yang dijadikan bahan utama pertimbangan dari pertemuan tadi pagi. Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, berapa lama kira-kira Korea Utara bisa mampu menghilangkan seluruh investasinya selama beberapa dekade terakhir, menghentikan semua program persenjataan nuklirnya yang memang sudah menjadi kekuatan utama selama beberapa dekade terakhir. Hanya saja kalau kita bicara soal apa yang terjadi hari ini, itu mungkin akan berbuah dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti yang tadi informasi yang kami dapatkan, dalam waktu dekat, kemungkinan bulan depan, Juli 2018, Kim akan mengundang Donald Trump untuk datang ke Pyongyang, Korea Utara. Sebaliknya, Donald Trump juga akan mengundang Kim Jong Un ke Washington DC di bulan September 2018. Tentunya saja ini untuk memetakan kembali implementasi seperti apa. Nah, bicara soal denuklirisasi sendiri, sebenarnya Korea juga pernah mengklaim di 24 Mei 2018 kemarin sudah menghancurkan atau sudah meratakan dengan tanah satu-satunya situs nuklir yang ada di Punggye-ri, Korea Utara. Tapi tadi pada saat bertemu dengan Donald Trump, kira-kira apa ya maksud dari video yang sudah kamu saksikan? Nah, sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran kita. Baik anak-anak, materi ini merupakan materi ulasan dari apa yang sudah kita pelajari, tepatnya pada awal semester genap lalu, yaitu materi dengan tema Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Materi ini pada buku paket PPKN kelas 11 ada dalam bab 4. Oleh karena itu, silahkan kalian menonton video ini sambil membuka buku paket PPKN untuk lebih jelasnya. Sub yang pertama terkait makna hubungan internasional, atau apa sih hubungan internasional itu? Hubungan internasional merupakan hubungan bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Dengan kata lain, segala jenis hubungan yang terjalin antara misalkan negara A dengan negara B atau negara satu dengan negara yang lain bisa disebut sebagai hubungan internasional karena sudah melampaui batas-batas antar negara. Para ahli sering menyamakan konsepsi hubungan internasional dengan 3 konsepsi yang lain. Nah, di antaranya politik luar negeri, kemudian hubungan luar negeri, dan politik internasional. Mari kita tilik satu persatu definisi dari ketiga konsepsi ini. Yang pertama, politik luar negeri. Politik luar negeri adalah cara atau kebijakan suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Setiap negara memiliki cara tersendiri bagaimana dia ketika menjalin hubungan dengan negara lain. Misalkan Indonesia. Indonesia memiliki corak politik luar negeri yaitu bebas dan aktif. Bebas yang dimaksud adalah Indonesia tidak memihak negara-negara yang berkonflik. Ya. Kemudian juga aktif. Aktif yang dimaksud adalah Indonesia ikut dalam mewujudkan perdamaian dunia.
Nah, hal ini ditandai dengan bergabungnya Indonesia terhadap organisasi-organisasi internasional dalam ranah mewujudkan perdamaian dunia. Selanjutnya, hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri merupakan hubungan suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Nah, dalam hubungan luar negeri, cakupannya ini menjadi lebih luas, misalkan dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi adanya perdagangan antara seorang WNI dengan seorang WNA, misalkan perdagangan furniture ya, atau barang-barang rumah tangga yang dijual oleh seorang WNI terhadap seorang WNA. Nah, ini merupakan hubungan luar negeri yang diwakili WNI tersebut sebagai pribadi dan sebagai anggota dari warga negara Indonesia. Kemudian dalam sektor pariwisata atau dalam bidang pariwisata, misalkan ada seorang WNI yang melakukan touring atau liburan ke luar negeri. Contohnya adalah ke Korea Selatan ya. Maka hubungan ini adalah sebagai pribadi WNI tersebut yang diterima di Korea Selatan sebagai turis ya. Dan masih banyak lagi bidang-bidang terkait hubungan luar negeri. Kemudian politik internasional. Nah, politik internasional merupakan politik antar negara yang mencakup kepentingan beberapa atau semua negara. Nah, biasanya ditandai dengan adanya respon politik ketika ada dua atau lebih negara yang berkonflik, maka negara lain memberikan sebuah respon politik dalam kancah internasional tentunya ya. Sub yang kedua, pentingnya hubungan internasional. Nah, pentingnya hubungan internasional dibedakan menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Dalam faktor internal, pentingnya HI adalah adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya. Jika kita tidak menjalin hubungan internasional yang baik, maka dikhawatirkan akan ada sebuah kudeta atau keinginan dari negara lain untuk merebut kekuasaan pemerintah kita. Atau juga adanya intervensi ya. Intervensi adalah upaya mencampuri urusan negara kita. Atau juga bisa dengan intimidasi atau menakut-nakuti negara kita. Oleh karena itu, selayaknya kita mampu untuk menjalin hubungan internasional yang baik. Kemudian faktor eksternal. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Meskipun sumber daya Indonesia sangat melimpah, akan tetapi dalam beberapa hal kita masih membutuhkan bantuan dari negara lain, misalkan dalam ranah impor. Ya. Indonesia sering mengimpor beras atau mungkin kedelai yang ketika kita lihat pertanian di Indonesia, sebenarnya beras dan kedelai ini cukup banyak ya. Akan tetapi kita tidak boleh sepenuhnya menyalahkan pemerintah kita kenapa kita banyak impor dan lain sebagainya. Karena pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan, kenyamanan dari warganya. Nah, dalam hal ini, kita perlu impor, misalkan impor beras dari negara lain, itu ketika dalam keadaan misalkan hasil panennya gagal ya, atau mungkin hasil panennya buruk. Nah, sehingga pemerintah tetap menjamin
ketersediaan bahan pokok tersebut. Nah, maka perlu adanya impor. Akan tetapi, impor ini jangan sampai dijadikan sebagai ketergantungan sehingga kita bergantung pada negara lain dalam hal bahan pokok. Nah, oleh karena itu kita juga perlu memperbaiki pertanian kita ataupun dalam sektor-sektor yang lain harus segera diperbaiki sehingga meskipun kita membutuhkan bantuan dari negara lain itu dalam ranah yang standar atau normal, tidak dalam hal yang ketergantungan. Lalu, politik luar negeri Indonesia. Corak politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Nah, ini dulu pada awal kita merdeka, kita dihadapkan atas dua kekuatan, yaitu blok barat yang diusung dengan ideologi liberal oleh Amerika Serikat dan blok timur yang diusung dengan ideologi komunis oleh Uni Soviet. Nah, oleh karena itu, kita menyatakan diri untuk bebas ya. Sebagai negara yang baru merdeka pada saat itu, kita menyatakan untuk tidak memihak kedua blok tersebut. Kemudian aktif. Nah, aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia, ditandai dengan kita bergabungnya dengan organisasi-organisasi internasional dalam ranah mewujudkan perdamaian dunia. Corak bebas aktif ini disampaikan pada pidato dari Dr. Andes Mohatta ya. Dr. Andes Mohatta yaitu pidato yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang, yang kemudian menyebabkan kita menggunakan prinsip bebas dan aktif ini sebagai politik luar negeri kita. Lalu terkait sub selanjutnya yaitu bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Apa saja kerjasama yang sudah dikembangkan oleh bangsa kita? Yang pertama, Indonesia menjadi anggota PBB ke-60. Nah, di antaranya, pertama kali kita bergabung ke PBB yaitu pada tanggal 28 September 1950. Kemudian, pada 7 Januari 1965, kita sempat keluar dari PBB. Nah, hal ini merupakan bentuk protes atas diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian kita bergabung lagi ke PBB pada 28 September 1966. Nah, dengan bergabungnya lagi kita ini, kita tetap menjadi anggota ke-60 dari PBB. Indonesia juga terlibat dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB. Nah, misalkan kita sempat mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan lain sebagainya. Demikianlah materi kita pada kali ini. Ibu harap kalian dapat menganalisis peran Indonesia dalam perdamaian negara Indonesia. Nah, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.